Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Anwar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mendiskusikan terkait dengan topik decision making and rationing. Nah, pembahasan kali ini dibahas dari sudut pandang psikologi kognitif. Tentunya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami atau kita sering membuat sebuah keputusan. Entah itu keputusan yang benar atau keputusan yang merugikan atau salah bagi kita. Kenapa itu bisa terjadi? Hal-hal apa saja yang mempengaruhi keputusan yang kita buat? Bagaimana proses kita dalam mengambil keputusan? Nah, untuk menjawab itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bisa kita perhatikan diagram dari bagaimana keputusan itu terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat, keputusan itu terjadi dari suatu ketidakpastian dari kehidupan nyata di real world. Nah, kita dipaksa dari ketidakpastian itu, kita dipaksa untuk berpikir mengambil sebuah dengan cepat dan akurat, dengan tindakan yang cepat dan akurat. Nah, dalam pengambilan keputusan dari ketidakpastian kita memilih tadi, itu juga tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Banyak hal yang mengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah teori classical decision theory atau teori pengambilan keputusan secara klasik. Jadi umumnya atau pada formalnya, pada generalnya, orang dalam mengambil keputusan itu setelah mengetahui seluruh informasi dan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kedua, keputusan diambil dengan mengetahui perbedaan secara detail antar pilihan yang ada. Yang ketiga, keputusan diambil dengan secara rasional. Nah, tiga aspek ini itu secara klasik idealnya orang dalam mengambil keputusan. Tapi tidak variasi lain juga muncul dalam kita mengambil keputusan. Tidak hanya secara klasikal ini. Nah, coba kita lihat. Ini model yang kedua. Nah, ini model dinamakan Model of Economic Man and Woman. Yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan. Selanjutnya baru membuat memecahnya menjadi atau mendevelop menjadi alternatif solusi dari masalah dan tujuan yang diterapkan, dan dipecah menjadi menentukan ya, dari alternatif solusi itu ditentukan solusi outcome-nya dan dipilih tindakan yang terbaik untuk selanjutnya diterapkan dalam sebuah keputusan. Nah, yang ketiga ini adalah subjective expected utility theory. Nah, berbeda dengan yang teori yang pertama dan kedua. Yang ketiga ini lebih ke subjektif. Jadi, beberapa keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan atau condong atau preference terhadap subjektivitas dari seseorang yang mengambil keputusan. Nah, biasanya itu lebih mengedepankan dengan kenyamanan, rasa senang, dan sebagainya. Nah, sehingga keputusan yang diambil sifatnya subjektif. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang dihadapkan untuk memilih ya liburan ya. Kalau di sini contohnya liburan Bali dan Jogja. Tentu di sini subjektivitas itu sangat tinggi ya dalam contoh kasus ini. Seseorang A, seseorang B akan berbeda menilai fakta-fakta Bali dan Jogja seperti itu. Bali dan Jogja mempunyai fakta-fakta, mempunyai informasi-informasi yang dikumpulkan, tapi dari informasi itu penilaiannya akan cenderung subjektivitas dalam menentukan mana yang akan dipilih. Orang bisa juga memilih lebih nyaman di Bali, atau orang juga bisa lebih nyaman, merasa nyaman di Jogja
seperti itu. Nah, dalam kasus ini pengambilan keputusan itu condong lebih bersifat suggestive expected theory. Berbeda misal ketika dihadapkan kita memilih sebuah laptop seperti itu dengan mempertimbangkan harga dan spek. Tentu kita tidak bisa menerapkan teori subjektivitas teori ini kalau pertimbangan itu. Karena berdasarkan fakta, kita mengcompare fakta harga dan spek fitur-fitur yang ada di laptop. Jadi subjektivitas itu tidak bisa dominan di situ. Penilaian lebih ke bagaimana fakta-fakta yang ada, objektivitas, mengedepankan objektivitas. Nah, dan tidak match dengan teori subjektivitas expected teori ini. Nah, jadi kesimpulannya terkadang kita dalam melakukan atau mengambil sebuah decision atau keputusan itu subjektivitas itu terjadi atau mendominasi. Contoh lain juga ketika kita memilih pasangan, ya, memilih pasangan, misalkan dihadapkan dengan dua orang calon gitu, pacar atau pasangan atau apa, subjektivitas kita tinggi di situ. Walaupun banyak informasi yang kita kumpulkan, tapi kita lebih cenderung kenyamanan dan sebagainya, mengikuti kata hati dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam subjective expected theory. Hal-hal yang mempengaruhi decision making, hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu heuristik dan bias. Jadi ketika banyak informasi masuk, terus kita diminta untuk membuat keputusan, tentu banyak hal-hal yang mempengaruhi. Kita bias dalam informasi ataupun heuristik yang kita bangun untuk mengambil informasi itu bisa juga salah seperti itu. Tapi kegiatan heuristik dan bias ini juga pada dasarnya bisa meringankan beban kognitif kita, tapi juga mempunyai peluang besar untuk kesalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, ini adalah contoh heuristik dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan istilah satisficing. Yaitu pada dasarnya ada istilah bounded rationality, keterbatasan akal rasional manusia. Nah, itu dari keterbatasan itu menyebabkan manusia itu bisa juga berpengaruh terhadap cara mereka mengambil keputusan. Yang kedua adalah cenderung untuk memilih atau cenderung untuk puas atau cukup dalam memenuhi tingkat kepuasan minimum, ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan kita cenderung untuk memuaskan diri kita atau kita merumuskan tingkat minimum kepuasan sehingga itu juga bisa berpengaruh terhadap keputusan kita ambil. Yang ketiga, sulit untuk melakukan perhitungan terhadap seluruh pilihan yang ada. Kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan di mana kita tidak cukup untuk menganalisis atau menghitung atau mengcompare data-data segala sesuatu terkait dengan pilihan itu, sehingga itu berpengaruh juga terhadap bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, ini contoh dalam satisficing, yaitu ketika kita dihadapkan dalam memilih pacar atau calon pendamping hidup seperti itu, kita akan terjadi sebuah satisficing, di mana akan terjadi bounded rationality, yaitu akal rasional kita kadang tidak bekerja atau tidak cukup dalam untuk secara rasional, secara logika mana yang terbaik yang harus kita pilih. Kita akan menentukan pilihan kita seperti itu. Terkadang kita rasional itu tidak akan bekerja dalam pemilihan kasus ini karena kita dibutakan mungkin dengan kenyamanan, kecenderungan hati kita mau kemana seperti itu. Dan juga kadang yang kedua ini juga bisa memenuhi, yaitu ketika kriteria ketika sudah
pilihan itu sudah memenuhi kriteria minimum yang kita buat, maka kita cenderung untuk memilih pasangan mana yang kita akan pilih seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah elimination by aspect. Jadi kita mengeliminasi oleh aspek dengan aspek-aspeknya terhadap aspek-aspeknya. Jadi kita cenderung mengeliminasi alternatif dengan hanya memfokuskan pada satu aspek daripada beberapa aspek yang ada. Jadi hanya aspek tertentu yang kita fokuskan dan yang lain kita cenderung untuk eliminasi ketika kita sudah fokus pada aspek tersebut. Aspek yang dipilih kemudian dibuat kriteria minimum dan harus dipenuhi. Pilihan yang tidak memenuhi kriteria tersebut kemudian akan dieliminasi. Nah, jadi ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Karena cenderung pada fokus pada satu aspek saja dan langsung mengeliminasi pada aspek-aspek yang lain. Nah, selanjutnya adalah bias. Bias ini identik dengan bagaimana kita menerjemahkan sebuah informasi. Bagaimana informasi yang kita peroleh dan kita simpulkan seperti itu. Nah, biasanya terjadi ketika setelah kita dari membuat hipotetikal situasi seperti itu, terus kita membuat sebuah heuristik dalam mengambil sebuah keputusan dan ternyata ada cognitive error dan mengambil sebuah keputusan yang tidak masuk akal. Nah di sinilah cognitive error inilah terjadi sebuah bias. Nah, ini jenis-jenis bias. Illusory correlation. Jadi kecenderungan untuk melihat secara keliru, mengasumsikan hubungan sebab dan akibat yang sebenarnya tidak ada. Seperti itu. Misalkan kita memilih partai. Kita cenderung untuk memutuskan dari pemilihan partai yang ada. Misal dalam pemilihan umum kita memilih partai A dengan pertimbangan dalam persepsi kita partai A ini lebih religius dan sebagainya, lebih dan dalam beberapa hal gitu. Nah, itu sebenarnya juga tidak bias, kecenderungan yang mengasumsikan hubungan sebab yang sebenarnya tidak berkorelasi secara signifikan seperti itu, karena partai pada dasarnya adalah sifatnya ke politik ya, bukan keagamaan. Jadi itu bisa menyebabkan bias informasi terhadap kecenderungan pemilihan kita. Yang kedua adalah konfirmasi of bias. Jadi kita cenderung mengabaikan ya, tidak mempertanyakan, tidak mengkonfirmasi informasi-informasi yang kita dapat seperti itu. Nah, karena itu juga bisa membuat bias dalam pengambilan sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya adalah efek ikutan. Jadi karena banyak orang berpendapat atau percaya terhadap sebuah informasi itu, kita juga langsung percaya saja tanpa melakukan cross check dan sebagainya. Yang keempat adalah negative bias. Jadi kita cenderung untuk lebih tertarik terhadap berita yang negatif daripada berita yang positif. Contohnya misal ketika kita tidak senang terhadap suatu pemimpin dan kita dapat informasi negatif terhadap pemimpin tersebut, walaupun itu mungkin sifatnya hoax, tapi kita langsung percaya seperti itu. Karena kita pada dasarnya lebih suka berita-berita negatif terhadap orang tersebut. Nah, itu contoh-contoh yang menyebabkan bias dalam informasi dan menyebabkan salah dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, ini jenis-jenis falasi. Falasi ini semacam sesat dalam berpikir. Jadi, yang pertama adalah gambler falasi. Ini lebih ke seperti orang berjudi seperti itu, atau kepercayaan seperti itu. Jadi, contohnya ketika kita gagal sekali, 2 kali, 3 kali, dan kita percaya angka 4 itu angka keberuntungan, maka kita meyakini bahwa ketika kita mencoba lagi yang keempat kali mungkin akan berhasil. Nah, itu adalah contoh-contoh jenis gambler falasi. Yang kedua adalah conjunction falasi. Itu contohnya misal di sini kesalahan dalam mengambil keputusan di mana orang menilai bahwa hubungan dua kemungkinan peristiwa lebih mungkin terjadi daripada satu.
Contohnya misal ketika kupu-kupu datang ke rumah seperti itu, mungkin akan ada tamu. Nah, itu contoh dari conjunction falasi. Yang ketiga, sunk cost falasi. Jadi ketika seseorang sudah berinvestasi atau melakukan sesuatu yang lebih seperti itu, maka suatu hal seperti itu, seseorang itu akan terus berharap akan investasinya, hal yang akan ia berikan itu akan kembali seperti itu. Nah, contohnya misal dalam orang bermain saham seperti itu. Jadi ketika orang berinvestasi main saham dan sahamnya itu turun, dan dia cenderung karena sahamnya turun, cenderung untuk menahan saham itu dan tidak meng-cut off seperti itu, atau malah membeli saham itu karena cenderung saham itu turun dan rendah seperti itu. Nah, dan dia sangat berharap nanti saham itu akan pulih kembali. Nah, itu juga sifatnya sunk cost fallacy ya. Jadi belum tentu juga itu jadi keputusan yang benar ya. Contoh lain misal dalam relationship antara perempuan dan laki-laki, atau relationship antara sebuah pasangan seperti itu. Ketika ada terjadi permasalahan seperti itu, ada satu pihak yang tersakiti tapi tetap bertahan dan merasa karena sudah meluangkan banyak hal, berkorban banyak hal, meluangkan banyak waktu dan sebagainya, dan terus juga walaupun disakiti tetap bertahan gitu, karena berharap mungkin suatu saat akan berubah dan sebagainya karena sudah banyak berkorban. Nah, itu contoh dari sunk cost fallacy. Jadi salah dalam mengambil salah dalam melakukan sebuah tindakan untuk sebuah keputusan. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan itu juga ada suatu proses namanya penalaran. Nah, dalam penalaran ini dibagi menjadi dua, deduktif dan induktif. Apa itu deduktif? Apa itu induktif? Nah, deduktif itu dari umum ke khusus. Nah, induktif itu dari khusus ke umum. Nah, ini jenis-jenis penalaran deduktif. Adalah penalaran yang bersyarat, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan proporsi jika maka. Contohnya, jika P maka Q, kondisi proporsinya, jika Q maka Q, dan kondisi yang ada P, maka dapat disimpulkan bahwa Q seperti itu. Nah, contohnya jika kamu adalah seorang ibu dan kamu punya anak, proporsinya, kondisi proporsi, dan kondisi yang ada adalah kamu seorang ibu seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa kamu punya anak seperti itu. Nah, di dalam deduktif ini juga ada istilah deduktif falasi. Jadi contohnya jika kamu seorang ibu, maka kamu seorang anak, maka kamu punya anak. Kondisinya kamu punya anak seperti itu. Nah, maka kalau disimpulkan kamu adalah seorang ibu, nah itu adalah falasi seperti itu, karena walaupun punya anak ya, belum tentu juga seorang ibu, bisa aja bapak dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah silogisme kategori. Ini dari tiga proporsi ya, tiga proporsi yang jadi sebuah premis dan ditarik sebuah kesimpulan. Contohnya, semua kognitif psikologi adalah pianis ya. Semua pianis adalah atlet ya, atlet. Nah, jadi dapat disimpulkan semua kognitif psikologi adalah atlet. Nah, penalaran induktif. Tadi kita sudah bahas penalaran deduktif, selanjutnya adalah penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Adalah sebuah proses mencapai kesimpulan umum berdasarkan dari observasi untuk contoh-contoh khusus. Nah, penalaran induktif ini dibagi menjadi tiga, yaitu causal inference, yaitu proses
menarik kesimpulan tentang hubungan sebab akibat berdasarkan kondisi yang terjadi atau suatu akibat seperti itu. Contohnya, ini contoh dalam matematika, ada sebuah fungsi y sama dengan fx plus e. Jadi kita menarik kesimpulan terhadap sebuah fenomena seperti itu, bahwa itu terjadi, misal y itu adalah rajin prestasi belajar seperti itu, dan fx adalah proses belajar, jam belajar, dan e-nya itu mungkin faktor-faktor yang lain seperti itu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan gitu bahwa prestasi belajar ya itu naik turunnya itu berdasarkan atau akibat dari proses banyaknya jam belajar yang terjadi dan faktor-faktor internal yang mempengaruhinya seperti itu. Selanjutnya adalah generalisasi. Generalisasi adalah bentuk abstraksi di mana properti umum dari suatu contoh tertentu dirumuskan sebagai konsep atau klaim umum. Jadi misal sebuah poligon itu dari generalisasi. Ya, poligon adalah sebuah generalisasi. Jadi definisi poligon itu diambil dari sebuah generalisasi. Generalisasi dari apa? Jadi misal ada 3 buah sisi yang saling berhubungan, itu namanya triangle. 4 buah sisi yang berhubungan itu quadrilateral, dan sampai ke n sisi. Nah, jadi dari 3, 4, dan sampai n itu digeneralisasikan sebagai sebuah poligon. Analogi. Nah, analogi adalah proses kognitif di mana mentransfer informasi atau makna dari objek tertentu analog ke subjek lain. Nah, atau ekspresi linguistik yang sesuai dengan proses tersebut. Contohnya, ayam 1 berkembang biak dengan telur, ayam 2 berkembang biak dengan telur, ayam 3 berkembang biak dengan telur, ayam 50 berkembang biak dengan telur. Kesimpulan, semua ayam berkembang biak dengan telur. Nah, ini contoh lain. A mempunyai sifat Q yang menyebabkan R, B mempunyai sifat Q yang menyebabkan R, C mempunyai sifat Q yang menyebabkan R, X mempunyai sifat Q. Jadi dapat disimpulkan juga X mempunyai sifat Q yang menyebabkan R. Misal ini contohnya, kalau dalam bidang matematika, contoh dari analogi, jadi 3 kali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Nah, jadi dalam konteks orang minum obat seperti itu, 3 kali 2 tablet itu orang minum 3 kali ya. 3 kali dari pagi, siang, dan malam dari 2 tablet seperti itu. Nah, dari konteks dunia nyata itu dapat dianalogikan, dalam konsep-konsep yang lain seperti itu. Contohnya di bidang matematika, misal dianalogikan 3 kali 5 itu 5 tambah 5 tambah 5, atau 3 kali min 2 itu sama dengan min 2 ditambah min 2 tambah min 2, dan seterusnya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu di topik yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.